Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di channel Galih Indra Dita. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan tentang standar usaha toko alat kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Untuk teman-teman semua yang bermaksud untuk update tentang peraturan kesehatan dan perumahsakitan, silahkan subscribe pada video deskripsi di bawah. Bila ada diskusi, silahkan komen. Nah, kita akan membahas tentang toko alat kesehatan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Jadi, secara definisi, dalam ketentuan dari Peraturan Menteri tersebut, toko alat kesehatan adalah kegiatan usaha yang melakukan kegiatan penyerahan alat kesehatan secara eceran. Definisi alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, atau membentuk struktur, memperbaiki fungsi tubuh. Alat kesehatan itu termasuk juga adalah reagen in vitro dan kalibrator, perangkat lunak, bahan material yang digunakan untuk tunggal atau kombinasi untuk menghalangi pembuahan disinfeksi. Nah, jadi jenis variasi alat kesehatan itu banyak sekali. Namun yang perlu digarisbawahi itu adalah toko alat kesehatan tidak menjual obat-obatan. Berikutnya adalah izin edar alat kesehatan adalah izin untuk alat kesehatan yang diproduksi oleh produsen atau diimpor oleh distributor alat kesehatan. Ruang lingkup di dalam regulasi standar usaha alat kesehatan ini adalah penyelenggaraan usaha perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kesehatan untuk manusia yang dapat digunakan mandiri tanpa bantuan tenaga kesehatan. Dan dalam penggunaannya tidak memerlukan tindakan invasif, tidak memerlukan teknologi tinggi dalam penggunaan dan interpretasinya, atau tidak memerlukan tenaga kesehatan untuk interpretasinya. Nah, untuk persyaratan umum dari toko alat kesehatan, jadi persyaratannya itu adalah cukup pernyataan mandiri memenuhi pedoman pengelolaan toko alat kesehatan yang baik dengan lampiran laporan kesiapan alat. Ini agak berbeda dari standar usaha yang lainnya. Bisa jadi mungkin ada pencantuman persyaratan yang kurang. Jadi kalau kita lihat dari persyaratan kesehatan yang lainnya untuk standar usaha, misalkan bahkan toko jamu sekalipun, ataupun toko pedagang kaki lima, itu selalu mengharuskan untuk kemudian mendaftarkan usahanya di OSS dan mendapatkan nomor induk atau NIB begitu. Tapi untuk toko alat kesehatan ini tidak dicantumkan. Gitu. Bisa jadi memang tidak ada, atau bisa jadi memang ada kekurangan dalam hal redaksional dari Peraturan Menteri Kesehatan ini. Kemudian persyaratan khusus usaha itu adalah daftar sarana dan prasarana berupa denah, foto sarana dan bukti kepemilikan tempat dan sewa. Paling singkat 2 tahun. Jadi toko alat kesehatan dimungkinkan itu menggunakan perjanjian kerja, yaitu sewa bangunan atau sewa lokasi paling singkat 2 tahun. Kemudian persyaratan khusus usaha yang lainnya adalah daftar alat kesehatan yang dijual. Kemudian struktur organisasinya, jadi staf atau karyawan itu harus memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian karyawan harus memahami isi dan penerapan dokumen dan catatan-catatan yang tersedia. Kemudian harus memilih penanggung jawab yang memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan menteri tersebut. Nah, penanggung jawab itu ketentuannya apa? 1, berkewarganegaraan Indonesia atau WNI. Bekerja penuh waktu, kemudian berlatar
pendidikan D3. Tidak dijelaskan apakah itu D3 harus D3 kesehatan ataukah cukup D3 non kesehatan. Tapi di dalam persyaratannya itu hanya tertulis terminologi D3. Kemudian telah mengikuti pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik. Di sini yang jadi pertanyaan itu adalah sertifikat pelatihan pengelolaan toko alat kesehatan yang baik. Tidak dijelaskan itu apakah harus bersertifikasi atau mendapatkan sertifikat dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ataukah cukup pelatihan biasa. Kemudian pemilik toko alat kesehatan dapat merangkap sebagai penanggung jawab. Bila penanggung jawab berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka pemilik alat kesehatan akan menunjuk penanggung jawab sementara dengan kualifikasi sesuai dengan persyaratan penanggung jawab untuk jangka waktu 6 bulan. Pelayanan yang ada di toko alat kesehatan meliputi layanan penjualan produk secara eceran, layanan informasi dari produk, dan layanan penanganan keluhan atau return dari bahan-bahan dari barang-barang yang mengalami kerusakan. Kemudian penilaian, kesesuaian, dan pengawasan toko alat kesehatan termasuk dalam resiko menengah rendah. Oleh karena itu, pelaku usaha harus membuat pernyataan mandiri untuk memenuhi standar pengelolaan toko alat kesehatan. Jadi demikian untuk video tentang standar usaha toko alat kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.